Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya, para pecinta dunia tosan aji dimanapun anda berada. Nah sobat, ini adalah galeri saya, ini berdebu dan juga kerisnya ini yang habis saya review kemarin ini berserakan seperti ini. Saya masih belum sempat untuk memasukkan ke dalam etalase karena kemarin saya menunggu anak saya yang sedang opname di rumah sakit. Jadi mungkin di antara sobat ada yang bertanya gitu, Mas Tony kemana saja ini, sekitar 1 minggu nggak bikin video. Jadi memang saya fokus untuk menunggu anak saya. Setelah itu terus orang tua saya sobat. Jadi dua orang tercinta saya masuk ke rumah sakit. Itulah kenapa saya tidak fokus untuk membuat video. Nah ini jadian seperti ini tadi sudah saya bersihkan untuk yang di bagian sini. Nah di bagian review ini. Nah di episode kita kali ini nanti saya akan kembali untuk mereview dari beberapa buah pusaka dengan mahar terjangkau sobat. Nah ini kita awali dulu dengan review dari pusaka bermahar terjangkau. Nah ini ada 6 buah pusaka. Nah, ini 3 diantaranya adalah tombak. Ini tombaknya untuk di maharnya sekitar 1 jutaan sobat. Nah untuk di tombaknya ini sepuh, dan juga untuk di kerisnya ini pun juga keris sepuh ini sobat. Nah satu diantaranya ini bisa dikatakan pusaka primadona, yaitu pusaka dengan dapur sabu inten. Nah ini adalah pusaka sabu inten. Beberapa waktu yang lalu kalau anda masih ingat, sekitar mungkin ya sekitar semingguan lah, saya mereview dari salah satu pusaka dapur sabu inten saya. Nah kemarin itu terus sudah termahar, itu maharnya terjangkau, dan yang ini pun juga sama sobat, yang ini pun juga maharnya terjangkau. Nah ini pusaka sabu inten, yang ini panimbal, kalau nggak salah ini panimbal estimasi Majapahit. Nah kalau untuk yang ini dia adalah tilam upih. Nah seperti apa sih wujud dari ke-6 buah pusakanya, kita akan mereview bersama-sama. Baik sobat semuanya, kita akan mereview satu persatu seperti apa wujud dari pusakanya. Tapi sebelum itu saya ingin menawarkan sebuah cincin antik. Mungkin di antara sobat ada yang berminat dengan cincin ini. Ini saya menyebutnya adalah cincin mahkota bermata merah. Nah ini seperti apa ya, di bagian bawahnya ini seperti kayak kelopak dari teratai. Nah kalau yang di sini seperti membentuk kayak mahkota atau kuluk gitu, seperti itu sobat. Nah di bagian atasnya ini ada sebuah matanya, nah bermata merah. Nah karena beberapa waktu yang lalu juga ada yang menanyakan gitu untuk di cincin antik seperti ini. Oke sobat, kita akan langsung saja akan mereview satu persatu seperti apa sih wujud dari pusaka-pusaka yang maharnya terjangkau di episode kita kali ini sobat. Nah untuk keris yang pertama atau pusaka yang pertama ini, untuk di warangkanya memakai warangka ladrang Surakarta Gandar Iras sobat. Nah ini untuk di dapurnya sendiri, seingat saya ini adalah dapurnya dapur tilam upih. Nah kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah ini adalah dapurnya dapur tilam upih sobat. Nah ini ada tikel alisnya. Untuk di pamornya sendiri ini masuk di pamor Tejo Kinurung. Nah meskipun sudah agak aus untuk di pamornya, tapi ini untuk di pamornya, nah ini terlihat ada bekas dari pamor sodo lanangnya. Sedangkan di bagian pinggirnya ini ada pamor wengkonnya. Nah ini kalau untuk di dunia tosan aji, perpaduan antara pamor sodo lanang dan juga pamor wengkon adalah pamor Tejo Kinurung sobat. Nah ini adalah pusaka pertama, ini adalah pusaka sepuh, dapurnya dapur tilam upih berpamor Tejo Kinurung. Nah ini insya Allah untuk di maharnya pun juga sangat terjangkau. Kita akan lanjut untuk di pusaka yang kedua sobat. Nah pusaka yang kedua ini beberapa waktu yang lalu, sebenarnya pusaka ini bisa dikatakan baru saja saya dapatkan. Nah dari salah seorang rekan tosan aji saya dari Jogja. Nah untuk di warangkanya memang warangkanya seperti ini, dan kalau kita melihat sobat, untuk di warangkanya ini sudah bersih. Jadi sama teman saya memang kayaknya dirawat. Jadi memang saya dapatnya sudah bersih seperti ini. Dan untuk di pusakanya pun juga dia sudah bersih sobat, alias sudah diwarangi. Nah ini dapurnya adalah dapur panimbal. Beberapa waktu yang lalu dapur panimbal ini bisa dikatakan adalah sebuah dapur primadona karena banyak sekali yang mencari. Nggak tahu kenapa ya, kemarin itu banyak sekali yang mencari dapur panimbal. Nah akhirnya terus saya mencari lagi, karena beberapa waktu yang lalu koleksi dapur panimbal saya sudah terpesan oleh salah seorang pelanggan saya. Nah akhirnya terus saya mencari kembali dan akhirnya terus dapat sobat. Nah dapat pusaka ini. Untuk diestimasinya mungkin ini masuk di estimasi Majapahit kayaknya. Nah dapurnya adalah dapur panimbal.
Untuk di pamornya sepertinya kayak pamor Tirto Tumetes. Nah, ini untuk pusakanya pun juga ini pusaka yang bagus dan juga sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Monggo untuk di maharnya ini insya Allah sangat terjangkau sobat, jadi tidak mahal untuk yang pusaka ini. Kita akan lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah, ini adalah pusaka dengan dapur sabu inten. Beberapa waktu yang lalu saya mereview dari keris sabu inten saya. Nah, waktu itu terus termahar. Nah, ini saya review kembali untuk di sabu inten yang kedua, tetapi yang maharnya juga sama-sama terjangkaunya. Nah, ini untuk di warangkanya memakai warangka Gayaman Solo, estimasi dari kayu Timoho ini sobat. Untuk di pendoknya memakai pendok bunton. Kalau nggak salah ini kemarin menurut dari keterangan tukang saya perak atau apa ya ini untuk di bahannya ini ya. Ini yang ini, seingat saya kemarin loh. Nah, coba kita akan melihat untuk di wujud dari pusakanya sobat. Ini adalah pusaka yang ketiga. Jadi pusaka ini dapurnya adalah dapur sabu inten. Pusakanya pun juga masih tergolong utuh sobat. Coba Anda amati. Nah, dapur sabu inten ini di dalam dunia Tosan Aji yang saya ketahui bahwasanya ini menjadi sebuah pusaka primadona sebenarnya, simbol dari sebuah kesejahteraan. Nah, ini adalah wujud dari sebuah doa untuk memohon kekayaan dan juga kesejahteraan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, untuk di dapurnya sendiri yaitu dapur sabu inten dan berpamor ini seperti kayak pamor wos wutah ini sobat. Nah, ini pamornya pamor wos wutah, dapurnya dapur sabu inten. Monggo mungkin diantara sobat ingin memiliki pusaka dengan dapur sabu inten. Pusakanya ini pun juga masuk dari estimasi mana nih ya kira-kira ya, masuk di Majapahit apa Mataram ini perkiraan ini sobat. Yang pasti untuk di pusakanya ini adalah pusaka sepuh, masih tergolong utuh kalau menurut saya. Nah, berpamor wos wutah. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga, pusaka primadona di dunia Tosan Aji, yaitu simbol dari sebuah pencapaian keberhasilan dan juga kesejahteraan. Nah, dapurnya adalah dapur sabu inten, dapur yang sangat populer sekali di dunia Tosan Aji. Nah, ini kemarin ada yang bertanya tentang pusaka tombak sobat. Nah, ini saya keluarkan tombak ini untuk di maharnya sekitar 1 jutaan, jadi Anda tidak perlu khawatir. Ini adalah tombak sepuh sobat, jadi tombak sepuh maharnya 1 jutaan. Nah, ini untuk di warangkanya saya pesankan warangka baru dari kayu Telesium Nginden, memakai warangka scan. Nah, ini kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah pusaka dengan dapur tombak ronpring. Nah, ini untuk di pamornya seperti kayak pamor banyu mili ini sobat. Nah, ini pamornya pamor banyu mili. Untuk di dapurnya adalah dapur ronpring. Pusakanya sudah diwarangi dan juga untuk di sandangannya juga sudah saya pesankan sandangan baru memakai warangka scan dengan kayu Telesium Nginden sobat. Kalau Anda melihat ini untuk dicorak atau motif dari kayunya ini dia belang-belang seperti kayak kulit macan. Nah, ini seperti ini. Ini maharnya 1 jutaan. Jadi tidak mahal. Nah, lalu yang kedua ini pun juga sama. Kalau untuk yang ini dia warangka scan berukir sobat. Nah, ini kalau untuk di kayunya saya kurang begitu paham karena waktu itu memang saya mendapatkan warangkanya sudah seperti ini. Nah, kita akan melihat untuk di pusakanya. Nah, ini kalau Anda melihat sobat, untuk di meduknya, meduknya kayaknya dia bersusun. Ini dulu saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya Kediri kalau nggak salah. Waktu ada pameran di Solo, jadi di Museum Solo. Di pusaka ini sudah sangat lama sekali ada di saya. Ini pun juga untuk di dapurnya kayaknya adalah dapur ronpring juga. Untuk di pamornya dia pamor selewah sobat. Di bagian ini dia pamornya banyu mili, sedangkan di bagian baliknya ini dia pamornya adalah pamor ngulit semongko. Nah, ini adalah pusaka yang bagus. Ini pun juga masuk di pusaka sepuh sobat. Ini adalah tombak sepuh. Maharnya pun juga ini mahar 1 jutaan. Nah, warangkanya pun juga bagus. Ini seperti ini, warangkanya scan berukir. Oke, ini adalah pusaka yang kelima sobat. Kita akan lanjut untuk di pusaka yang terakhir. Nah, ini pun kalau untuk yang ini
Warangka scan berukir ini saya dapatkan dari salah seorang senior tosan aji saya dari Surabaya. Jadi waktu itu saya mendapatkan beberapa dari beliau. Jadi apa ya, bisa dikatakan beliau itu waktu itu yang menyokong saya dalam pertama kali menggeluti dunia tosan aji. Jadi saya itu barang-barangnya dari beliau. Jadi kebanyakan itu saya dari senior saya itu. Jadi diajari sekaligus juga disuplai barangnya dari beliau. Nah, kalau nggak salah untuk di pusakanya saat ini tinggal 2 yang ada di saya. Nah, ya salah satunya adalah pusaka ini. Kalau yang satunya lagi adalah berbentuk keris pander, pamornya pedaringan kebak yang bagus banget itu. Nah, yang kedua ini sobat. Nah, tinggal yang ini. Jadi saya masih menyimpan dari beliau, seingat saya ada tinggal masih 2 ini. Salah satunya adalah tombak ini sobat. Ini adalah tombak yang saya dapatkan dari beliau. Tombaknya bagus dan pamornya ini kalau Anda melihat sobat, ini berada di bagian sini. Nah, di bagian apa ya? Semacam kayak ini masuknya di dapur apa ini sobat? Apakah masuk di korowelang ataukah masuk di dapur panggang welut atau panggang lele? Monggo mungkin di antara sobat ada yang lebih paham dari saya. Silakan Anda tulis di kolom komentar. Yang pasti untuk di pusakanya ini adalah pusaka sepuh sobat. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Apabila ada sobat ini berminat dengan beberapa pusaka yang saya tawarkan di episode kita kali ini, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Sekali lagi dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.